tanda kekudusan itu pasti bukanlah soal apakah dia pelayanannya hebat, apakah dia khotbahnya hebat, apakah dia kalau nyanyi itu luar biasa bisa membawa pada hadirat Tuhan. Tidak otomatis ya, tetapi dalam hidup sehari-hari, apakah dia semakin mengasihi keluarga, apakah dia semakin rendah hati, apakah dia punya kelemah lembutan ya, murah hati, apakah dia dapat mengendalikan diri. Buah-buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Itulah yang menjadi tanda kekudusan seseorang. Ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu terus memperhatikan kualitas-kualitas rohani atau karakter hidup kita sendiri sebagai pelayan. Bukan hanya mengejar bahwa kita hebat di dalam pelayanan dan orang lain mungkin tepuk tangan atau mengagumi kita. Tetapi bagaimana kita terhadap anggota sel kita yang mungkin cerewet, yang mungkin mereka sulit sekali untuk diajak pelayanan, sulit sekali untuk diajak bertumbuh bersama. Nah, bagaimana mereka kita tetap mengasihi. Nah, itu menjadi salah satu tanda apakah kita sebagai pelayan itu bertumbuh dalam kekudusan. Nah, baik, kita lanjut lagi. Silakan next slide. Ada macam-macam karunia. Ini juga yang sudah kita coba kerjakan di dalam inventory karunia Roh Kudus yang sudah dibagikan kemarin. Nah, nanti kita akan lihat tuh karunia apa saja sih yang ada dan kira-kira di mana tuh yang saya itu sekarang ini sudah cukup berkembang dan mungkin saya dipanggil secara lebih khusus untuk melayani dalam bidang apa. Nanti di akhir sesi kita akan bahas mengenai kuesioner yang sudah kita isi. Nah, macam-macam karunia yang bisa kita lihat di dalam kitab suci itu bisa dalam 1 Kor 12 ayat 7 sampai 11 ada 9. Ini yang ditulis oleh Paulus dan ini yang sangat umum kita bahas. Siapa sih, next slide ya, siapa sih yang diberi karisma? Apa aku ini pantas nggak ya? Aku ini bisa nggak ngajar? Aku bisa nggak bernubuat? Nah, Roh Kudus membagi-bagikannya kepada setiap orang sekehendak hatinya demi pembangunan gereja. Kita lihat di sini bukan tergantung apakah kita udah hebat atau tidak ya. Jadi sekali lagi kalau kita menerima banyak karunia Roh Kudus biasa dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan dengan karunia-karunia tertentu. Sekali lagi jangan berbesar hati bahwa kita sudah hebat atau sudah baik atau bahkan lebih baik daripada orang lain yang tidak menerima karunia seperti kita. Ya, itu Tuhan memberikan sesuai dengan kehendak hatinya. Baik, sekarang tentu kita juga ingin tahu bagaimana sih aku ini bisa berkembang di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Kita bisa lanjut kepada next slide. Langkah-langkah memperoleh karisma. Ya, nah kita yang udah dibaptis, kita juga diminta oleh Tuhan sendiri untuk menjadi saksi. Ya, kita diminta kemanapun kita pergi, kita mewartakan baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan secara bijaksana dan penuh kasih. Bahwa kita itu sudah menerima banyak sekali kebaikan dari Tuhan. Nah, kesaksian kita untuk berevangelisasi itu akan sangat diperkuat dan menjadi lebih efektif ketika kita melayani dengan karisma, dengan karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang melihat pewartaan kita juga melihat bahwa Yesus itu sungguh hidup. Jadi kalau kita misalnya ikut adorasi, kemudian ada sabda pengetahuan dan sabda itu sungguh-sungguh menyentuh orang yang punya masalah atau kerinduan yang pas banget dengan hatinya, maka orang itu merasa sangat dikasihi Tuhan ya. Sangat mungkin dia itu akan bertobat dan juga ingin semakin dekat pada Tuhan. Itulah tujuan karisma yang ingin kita capai, bahwa semakin banyak orang itu melihat bahwa Yesus itu hidup di dalam pewartaan kita dan pelayanan kita. Jadi tujuan dari karisma adalah bahwa kita melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, yaitu membawa orang datang kepada Tuhan, membawa orang pada pertobatan lebih dalam. Nah, bukankah ini suatu hal yang sangat luar biasa, sangat bagus, sangat indah? Oleh sebab itu,
khususnya kita yang ada di dalam komunitas ini, kita itu perlu mempersiapkan diri, membuka hati, tahu cara-caranya, supaya kita ini bisa juga dipakai oleh Tuhan dengan pelayanan yang efektif, penuh kuasa, di dalam kuasa Roh Kudus, dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu, mengapa kita perlu tahu bagaimana caranya aku menerima karunia-karunia Roh Kudus untuk melayani, supaya ketika aku bersaksi, omonganku ini bukan omong kosong, tetapi aku bisa menunjukkan bahwa Allah sungguh hidup, dan juga lewat perubahan hidupku sehari-hari yang semakin baik pasti, ya. Kalau Yesus hidup dalam kita, otomatis kita harus menjadi orang yang makin baik, makin mengasihi sebagaimana Yesus. Nah, pertama kita harus mempelajari karisma itu secara praktis, mengenal. Kita mempelajari seperti sekarang ini, ya. Kita perlu mempersiapkan diri. Nah, soal kapan Tuhan mau kasih kepada Anda karunia yang mana, itu sepenuhnya terserah dengan Tuhan. Tapi biasanya kalau kita itu punya kerinduan, ya, misalnya aku kok ingin sekali ya mengajar. Biasanya Tuhan sendiri itu yang menaruh kerinduan itu dalam diri kita. Oleh sebab itu kita menjadi rajin untuk belajar supaya kita bisa mengajar. Akhirnya kita diberi kesempatan oleh pelayan sel kita untuk memberi renungan di dalam kelompok sel. Sebagaimana saya pertama-tama saya diberi kepercayaan, kesempatan untuk melayani, memberi pengajaran di dalam sel, kemudian wilayah, kemudian distrik. Tapi itu melalui proses yang panjang sekali, ya. Belajar, berdoa, kemudian taat, mau dikoreksi, mau dievaluasi, bagian mana yang masih kurang. Dan dengan banyak menerima evaluasi, akhirnya saya itu mengerti. Karena ketika di dalam roh, dalam mengikuti Kristus, kita tidak pernah menjadi expert, kita tidak pernah menjadi ahli. Kita terus-menerus butuh masukan dari orang lain. Itulah sebabnya di dalam KTM itu ada jenjang, ya. Kita punya jenjang kepelayanan yang lebih di atas, yang bisa membantu kita untuk menolong kita supaya kita terus bertumbuh dalam kebenaran, kerendahan hati, kebaikan, kasih. Karena mudah sekali orang jatuh dalam kesombongan ketika dia merasa dia sudah hebat. Oh, saya bisa nubuat. Oh, saya bisa menafsirkan bahasa roh. Oh, saya dapat mimpi saya kenyataan. Atau saya bisa menyembuhkan. Nah, itu merupakan godaan yang sangat besar yang harus kita hati-hati sekali. Sampai taraf level pelayan manapun, sampai DPU, sampai manapun, atau mungkin kita udah tua, kita udah pengalaman, kita masih tetap sangat riskan untuk jatuh, ya. Baik, yang kedua, kita perlu merindukan karisma tersebut. Next slide, ya. Kita perlu merindukan. Nah, ini penting sekali karena Tuhan juga akan memberikan kepada orang yang sungguh menghargai karisma ini, ya. Walaupun dikatakan bahasa roh itu karisma yang paling rendah, ada yang mengatakan begitu. Karena orang lain tidak mengerti artinya. Tetapi apa yang dari Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting artinya. Merindukan dan berusaha memperoleh. Nah, berusaha memperoleh ini seperti sekarang kita mau belajar, kita mau diajar, ya, melalui retret, workshop, kemudian memenuhi syarat. Nanti kita akan lihat syarat-syaratnya apa aja. Kemudian kita terbuka pada Roh Kudus. Ini udah pasti, kita semua udah mengalami pencurahan Roh Kudus, kita ikut retret, kita sungguh-sungguh mau dibimbing oleh Roh Kudus, ya. Selanjutnya memohon karisma. Ya, memohon artinya dan kemudian kita mau melangkah dalam iman. Jadi setelah merindukan kita memohon, ada doanya. Pada waktu Anda diajarin workshop karunia, nubuat, sabda pengetahuan, nanti sebelum workshop biasanya kita doa. Datanglah ya Roh Kudus, doa mohon pencurahan karunia-karunia Roh Kudus, misalnya nubuat, sabda pengetahuan, sabda kebijaksanaan, ya. Nah, ini kita mohon dalam doa. Dan yang keempat, melangkah dalam iman. Ketika kita sudah diajar mengenai karunia nubuat, kemudian kita workshop, lalu kita ada dorongan. Nah, kita perlu membuka mulut untuk mengeluarkan apa yang menjadi dorongan, apa yang datang, baik itu kata-kata ataupun gambaran yang datang di pikiran kita, di budi kita, untuk kita sampaikan. Berani untuk melangkah dalam iman. Dikasih tugas untuk membawakan kesaksian atau renungan di sel.
atau dikasih tugas menjadi WL, terima walaupun belum pernah. Karena dalam sel itulah kesempatan kita tuh belajar, ya. Dan ada discernment, ada kesempatan untuk saling memberikan koreksi, masukan. Nah, apalagi pelayan sel yang bijaksana, dia akan memberikan masukan-masukan membangun. Pujian itu baik, apresiasi baik. Tetapi kalau memang harus ada yang dikoreksi, kita mengoreksi dengan empat mata dan dengan penuh kasih. Seperti itu. Karena saya sendiri merasa saya bertumbuh ketika saya dikoreksi. Ya, saya tahu salah saya di mana. Kalau kita dipuji terus, khawatir kita malah jatuh dalam kesombongan. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita lihat syarat-syaratnya bagaimana. Syarat-syarat untuk tumbuh. Next slide. Kita harus memelihara hidup doa. Ini sudah otomatis kita di dalam KTM itu ada komitmen doa 1 jam sehari. Ya, mau baca kitab suci juga sudah ada dalam Lectio Divina, dalam 1 jam sehari itu. Kemudian kita ini komit ya, 1 jam setiap hari. Itu yang mau kita tuju. Kalau Anda saat ini masih 15 menit, usahakan semakin lama semakin berkembang. Semakin dalam kerinduan kita, semakin dalam cinta kita pada Tuhan, semakin kita ingin mempunyai waktu intim pribadi dengan Tuhan lebih dalam. Yang kedua, mempelajari yang sudah kita lakukan seperti sekarang dan bulan-bulan akan datang. Kemudian menggunakan secara sehat dan benar. Artinya apa? Yaitu menggunakan bukan untuk menunjukkan kehebatan, bukan supaya orang lain nurut sama aku, bukan supaya orang lain menganggap aku sakti, tetapi karena memang Tuhan mau menyatakan kuasanya untuk menolong orang itu mengalami kasihnya, ya. Nah, yang keempat, men-sharingkan pengalaman penggunaan karisma dan terbuka untuk dievaluasi. Yang next slide ya. Artinya itu dia mau tanya kepada anggota yang lebih senior, kepada pembimbing rohani, kepada pelayan. Saya tadi gini, benar nggak ya? Ini kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan semakin aman di dalam menggunakan karunia Roh Kudus. Makanya orang yang rendah hati dan mau dievaluasi, biasanya Tuhan akan mencurahkan lebih lagi banyak rahmat. Karena dia tidak akan jatuh di dalam kesombongan yang mencelakakan dirinya sendiri. Kemudian terbuka dan taat pada bimbingan Roh Kudus, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lihat, tadi saya di awal sudah mengatakan beberapa bahaya dan sangat mungkin orang bisa jatuh di dalam banyak godaan, antara lain kesombongan rohani, yaitu menganggap diri sudah ahli, hebat, akhirnya nggak mau lagi taat, apalagi pada anggota yang ini baru, ya, dia nggak akan mau dengar. Dan memang perlu sekali untuk kita melihat orang lain sebagai cermin, ya, karena seringkali kita menganggap diri itu benar, itu yang paling umum, ya. Kemudian 2, kerakusan rohani, mencari kepuasan dalam pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan karena memang diperlukan, tetapi karena dia kepengen aja gitu. Hanya supaya dia puas dan mencari kenikmatan. Nah, kita akan lihat nanti di bawah bagaimana Yohanes Salib akan sangat menekankan pentingnya kelepasan, seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Romo Yosef. Dan ekses penggunaan karisma itu bisa juga sebagai karismania. Slide berikutnya, memandang karisma itu sebagai tujuan. Aku mau doa yang 1 jam sehari, aku mau puasa, aku mau ikut semua pembinaan dan semua retret, supaya aku bisa nubuat, supaya aku bisa sabda pengetahuan, supaya aku bisa ngusir setan, supaya aku bisa melakukan mukjizat. Tujuan mengikuti pembinaan adalah supaya aku dapat karunia. Nah, ini salah, ya. Tujuan kita mengikuti pembinaan adalah supaya kita semakin dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dan bentuk itu kadang-kadang juga dengan cara yang tidak enak, ya, di dalam sel. Kita harus banyak dikritik dengan teman yang gak pas dengan kita, tapi kita harus ketemu terus. Itu adalah bagian dari proses untuk pengudusan diri. Untuk kita lepas mungkin dari konsep-konsep kita sendiri tentang apa yang kita pikir benar, ya. Nah, dibentuk dalam keluarga, dalam perkawinan. Nah, tapi karismania ini, orang ini hanya mau ikut semuanya supaya aku menjadi lebih hebat dalam karunia-karunia. Ini salah. Karunia itu adalah sarana kita untuk melayani Tuhan.
bukan tujuan kita untuk ikut di dalam KTM, ya. Kemudian memandang karisma itu sebagai tanda kesucian. Nah, ini juga hati-hati, tidak semua orang yang tadi sudah saya katakan di awal, karisma bukan tanda kekudusan. Makanya seringkali kita lihat loh, kok ada ya orang itu ngajarnya sudah hebat, ngusir setan juga bisa, doa penyembuhan juga manjur, cespleng, kalau didoakan sembuh, hebat lah pokoknya, karunianya besar-besar. Tapi kok dia masih suka gosip, tapi kok dia kalau ditegur itu mudah sekali marah, tapi kok dia sama keluarganya banyak bertengkar terus, ya, dan gak akur terus. Orang bertengkar sesekali, gak akur sesekali itu normal, ya. Tetapi terus-menerus bertengkar itu sebagai tanda bahwa tidak ada kasih, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Baik. Kemudian kita memandang orang itu sudah mengabaikan pertimbangan budi yang sehat, akal sehat sudah nggak dipakai. Pokoknya aku hanya mau ikut doa penyembuhan dan aku sudah nggak perlu lagi obat. Lain halnya ya, kalau obat dokter itu nggak bisa didapat. Misalnya ketika dulu Romo Yohanes mengadakan pelayanan penyembuhan misalnya di Papua, di Merauke, banyak sekali penyembuhan besar-besar. Kita tahu di sana sarana juga waktu itu masih sangat kurang, tetapi sekarang mungkin sudah lebih baik. Nah, ketika kita nggak bisa dapatkan obat dokter, mungkin memang betul-betul kita hanya bisa berharap pada mukjizat dan penyembuhan dari Tuhan. Tapi bukan berarti dokter, obat itu sama sekali kita lepas, ya. Ketika kita masih dapat menggunakan sarana itu, Tuhan juga memakai pengetahuan, perkembangan teknologi untuk juga menyatakan kehadirannya. Jadi melepaskan obat sama sekali karena sudah didoakan, yakin banget itu juga tidak bijaksana, ya. Selama dokter masih mengatakan kamu masih perlu pengobatan ini, kita boleh tetap berdoa dan kita mohon supaya Tuhan memakai pengobatan dokter ini tepat buat penyembuhan saya, seperti itu, ya. Baik, itu beberapa ekses yang bisa kita lihat. Nah, sekarang kita mau lihat lagi apa sih tanda penggunaan karisma yang otentik. Kita lanjut. Tanda penggunaan karisma yang otentik itu menghantar orang pada Tuhan. Jadi kalau kita dipakai penyembuhan, konseling, dan orang itu merasa lega banget karena masalahnya bisa terselesaikan, dia merasa bebas dari permasalahan yang selama ini menekan dia karena bicara dengan kita, didoakan kita. Nah, berarti orang itu harus kita ingetin ya, kamu perlu lebih banyak berdoa, tidak harus terus datang pada kita untuk didoakan. Dia juga harus sudah bisa mulai berdoa sendiri. Datang kepada Tuhan, kita ajarin dia cara berdoa. Bukan kita suruh untuk datang terus pada kita atau ngontakin kita, telepon terus, laporan sama kita. Gimana perkembangan? Kalau dia nggak laporan, kita merasa kehilangan pengikut. Nah, itu salah ya. Mengantar orang kepada Tuhan bukan kepada diri kita sendiri, seperti Yohanes Pembaptis yang memberikan murid-muridnya untuk mengikuti Kristus. Nah, mereka harus mengenal Allah yang hidup. Kita hanya mengantar mereka. Kemudian yang kedua, orang yang dipakai. Jadi kita yang sudah melayani dengan karunia-karunia Roh Kudus itu juga harus bertumbuh dalam kekudusan, dalam buah-buah roh. Ini berarti karunia kita otentik. Bisa jadi mungkin di awal karena kita masih rendah hati, kita mau diajar, kita karunia-karunia Roh Kudusnya itu murni ya. Tetapi dalam perkembangan, kemudian karena kita sudah sombong, kita merasa sudah hebat, kita akhirnya melakukan itu dengan kekuatan keinginan kita sendiri. Nah, ini juga akhirnya kita bisa ditolak oleh Tuhan ya. Jadi kita lihat di bawah. Makanya kita akan lihat tuh di dalam Matius 7 ayat 22 juga dikatakan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan-setan dan melakukan mukjizat-mukjizat juga demi namamu. Tetapi Tuhan bilang, enyahlah engkau si pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Yaitu karena mungkin orang sudah menggunakan karisma itu dengan cara dan waktunya sendiri, terlepas dari cara dan waktu Tuhan. Karena dia begitu terburu supaya dianggap hebat ya. Terobsesi seperti itu. Nah, orang yang dipakai harusnya itu semakin rendah hati, semakin kudus, semakin sabar, ya, semakin punya damai sejahtera juga dalam dirinya,
semakin setia di dalam komunitas, semakin tumbuh dalam kebaikan, semakin murah hati. Artinya dia kalau lihat orang lain susah, hatinya tergerak. Semakin juga lemah lembut hatinya, ditegur juga mau dengar, ya. Semakin punya pengendalian diri, tidak mengumbar emosi dimanapun, kapanpun mau marah-marah aja. Semakin tinggi posisi kita, mungkin kita bisa marah kapan aja dan orang lain mungkin tidak akan membantah. Nah, kita harus semakin hati-hati ketika orang lain tidak lagi mau mengkritik kita, ya. Kita bisa jatuh. Baik, yang ketiga, dari pengalaman, karisma itu bersifat membangun dan tidak menjadi beban buat orang yang menggunakan. Misalnya Anda disuruh mengajar dan Anda memang diberi oleh Tuhan karunia untuk mengajar. Nah, ketika Anda diberi tugas untuk mengajar, maka dengan sukacita, dengan giat, ya, rajin, disiplin, belajar untuk bisa ngajar. Berdoa banyak supaya pengajarannya penuh urapan. Itu tanda juga bahwa karisma itu otentik. Tapi ada juga orang yang merasa, aduh, bisa lihat macem-macem, ya. Dia bisa lihat setan, dia bisa lihat masa depannya orang, tapi dia menjadi begitu ketakutan. Itu bisa menjadi suatu tanda bahwa itu bukan karunia dari Tuhan, seperti itu, ya. Kemudian membawa persatuan dan perdamaian, bukannya perpecahan. Nah, ini sudah pasti. Kalau apa yang kita anggap dari Tuhan, tapi efeknya membuat orang lain bingung, membuat di bawah anggota kita itu menjadi satu sama lain itu konflik, itu kita harus discernment ulang. Apakah betul yang saya dapatkan, keputusan saya untuk sel saya, untuk wilayah saya, untuk distrik saya ini betul dari Tuhan apa enggak? Kok jadi sepertinya jalannya seret? Kok sepertinya anggota ini pada tidak damai? Nah, itu kita perlu discernment. Jadi jangan satu kali bahwa kita yakin dapat dari Tuhan, yang lalu saya dapat dari Tuhan ini benar, seperti itu rasanya, bentuknya, tapi kali ini pasti ini benar. Belum tentu. Kita perlu juga mengevaluasi dari buah-buahnya, seperti itu, ya. Nah, hal yang penting sekali, next slide, yang Yohanes Salib ajarkan, next slide, itu adalah ketidakmelekatan. Ini tadi sudah disinggung juga oleh Romo Yosef, ya. Apa yang sangat kontribusi Yohanes Salib yang sangat tajam, yang sangat penting buat kita yang hidup dalam melayani, hidup dalam komunitas ini, yang sudah mengalami pembaruan Roh Kudus, yang dalam perjalanan rohani kita menuju ke puncak Gunung Karmel, ya, kalau Yohanes Salib mengatakan seperti itu, bahwa kita akan mengalami banyak sekali pengalaman rohani yang indah. Seperti diibaratkan kalau kita berjalan menuju ke puncak gunung, kita akan melihat bunga-bunga yang indah, pemandangan dari atas, dari ketinggian itu sangat indah. Melihat kota dengan lampu berkelap-kelip, melihat lautan. Nah, tapi kalau kita berhenti di situ dan tidak melanjutkan perjalanan, maka kita tidak akan sampai pada tujuan hidup Kristiani kita. Kita tidak sampai pada kekudusan, kita tidak sampai pada persatuan cinta dengan Tuhan di dalam kasih. Oleh sebab itu, apapun pengalaman yang indah itu tidak sama dengan Tuhan, ya. Jadi kalau saat ini kita sedang mengalami begitu intim, ya, dekat dengan Tuhan lewat doa-doa pengalaman rohani, artinya tidak melekat, itu begini. Kalau besok kita berdoa, tapi pengalaman kita itu nggak sama dengan kemarin, kita nggak nangis, kita nggak mendapatkan rasa nikmat yang seperti minggu lalu. Tuhan dekat sekali rasanya. Saya seperti berhadapan muka dengan Tuhan, walaupun memang nggak melihat wajah Tuhan. Kemudian saya seperti bisa mendengar suara Tuhan itu dalam hati saya. Dalam hati, ya, bukan yang audible, yang bisa kedengeran kayak denger TV, denger lagu, radio, enggak, ya. Karena apa yang begitu kasat mata atau nyata, audible, itu malah sangat bahaya. Dan oleh Santo Yohanes Salib dibilang harus diabaikan, ya. Sedangkan yang lebih aman itu yang samar-samar. Nah, kalau kita mengalami itu semua, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi kalau hari ini kita nggak mengalami itu, jangan kita berusaha untuk mengejar, mencari pengalaman yang sama seperti yang sudah pernah kita alami.
Atau kita tujuannya masuk dalam doa, aku mau doa pribadi, doa pribadi itu enak loh. Kita bisa merasa lega banget. Nah, lega itu boleh nggak? Boleh aja. Tetapi, kalaupun pada waktu itu kita nggak mengalami pengalaman-pengalaman yang enak, yang nikmat, yang indah itu, nggak apa-apa. Toh itu bukan doa yang jelek. Itu bukanlah doa yang jauh dari Tuhan, tidak. Kenyataannya kita udah setia nih pada jam doa pribadi kita. Datang kepada Tuhan. Datang nih kepada Tuhan, menyerahkan diri kita apa adanya. Atau mungkin kadang-kadang kita sedang gak bisa doa sama sekali. Pikiran kita sedang jenuh sekali, atau mungkin sedang kalut, ya. Tetap datang kepada Tuhan. Datang aja itu sudah suatu doa, ya. Apa adanya kepada Tuhan. Nah, jadi nggak usah cari pengalamannya. Justru di dalam kita tidak menikmati apa-apa, dalam tidak melihat apa-apa, tidak merasakan apa-apa, disitulah justru iman kita semakin bertumbuh, ya. Dan Tuhan semakin diagungkan, bahwa kita itu betul-betul mencintai Tuhan, walaupun kita nggak menerima segala macam hiburan dan kenikmatan di dalam doa. Ini yang dimaksud oleh Santo Yohanes Salib, tidak melekat. Ya, tidak harus ada pengalaman itu dalam doa kita. Karena sekali lagi, Tuhan tidak identik dengan semua karunia Roh Kudus, pengalaman adikodrati. Seperti itu. Kita harus jalan terus. Dan yang paling penting, kata Yohanes Salib, kita lanjut. Ketika kita menerima pengalaman adikodrati, kita perlu tahu nih, ada dua macam manfaat dari segala karunia-karunia Roh Kudus atau pengalaman-pengalaman adikodrati. Di dalam penggunaan karunia-karunia Roh Kudus itu ada dua macam manfaat. Yang pertama adalah manfaat yang sementara atau di dunia. Misalnya, kita mendoakan penyembuhan dan orang itu sembuh. Yang tadinya lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kanker sembuh, tumor hilang. Nah, itu semua kata Yohanes Salib adalah manfaat yang sementara atau di dunia ini. Tetapi yang perlu kita lebih perhatikan itu adalah manfaat yang kedua, yaitu manfaat yang abadi atau manfaat surgawi. Yaitu apa? Bahwa kita semakin mengenal Allah yang hidup dan akhirnya semakin mencintai Dia. Tanpa manfaat yang kedua, manfaat yang pertama ini tidaklah terlalu besar artinya. Ini berlaku untuk kita yang melayani maupun yang dilayani. Yang dilayani, dia juga harus semakin menyerahkan diri kepada Tuhan, semakin bertobat. Ya, itu ditulis dalam buku Santo Yohanes Salib, Mendaki Gunung Karmel. Jadi kalau Anda punya buku ini, baca. Karena buku Mendaki Gunung Karmel ini mengajarkan, khususnya di dalam buku ketiga, bab 30 sampai 32, Anda bisa baca. Santo Yohanes Salib mengajarkan kita untuk tidak melekat pada pengalaman-pengalaman adikodrati, kesenangan-kesenangan akan karunia-karunia Roh Kudus. Karena ini justru bisa menghambat kita untuk menjadi kudus, untuk mencapai persatuan cinta kasih dengan Tuhan. Ya, jadi kita harus perhatikan kalau kita melayani dengan karunia Roh Kudus, betul-betul kita harus perhatikan manfaat yang kekal, yang rohani, yaitu semakin mencintai Tuhan, semakin bertobat. Nah, seperti itu. Nah, dalam Lukas 10 ayat 20 ini sudah saya singgung juga ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, jangan kamu bergembira karena roh-roh itu takluk kepadamu. Karena ke-70 murid yang pulang habis pelayanan dan menaklukkan setan-setan, dia bilang, Tuhan, kami berhasil nih menaklukkan setan-setan juga dalam namamu. Tuhan bilang, jangan bergembira karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi karena namamu terdaftar di surga. Nah, namamu terdaftar di surga, itu kalau kita bertumbuh dalam kasih, kita memakai ini secara benar, yaitu manfaat abadi atau manfaat rohani ini, ya. Dan juga Santo Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-2 mengenai manfaat rohani ini. Sekalipun aku bisa berkata-kata bahasa malaikat, bisa nubuat, bisa memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tanpa kasih aku sama sekali tidak berguna. Ya, jadi kasih ini adalah merupakan tujuan. Manfaat yang kedua, mengenal Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Ini juga dituliskan oleh Yohanes Salib. Kalau Anda lihat singkatan di situ, YS Yohanes Salib, dalam bukunya The Essence, ya.
mendaki Gunung Karmel maksudnya. Buku ketiga, bab 30 nomor 4 sampai dengan 5, Anda bisa baca sendiri. Agar murni dalam menggunakan karunia, kita perlu kelepasan dari ide-ide kita sendiri ya. Dan perlu kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan. Serta perlu peka dan taat pada bimbingan Roh Kudus. Itu penting sekali. Nah, akhirnya kita kalau bisa lepas dari kesenangan memburu hal-hal adikodrati saja, maka kita punya keuntungan ya, terlepas dari bahaya-bahaya. Bahayanya apa aja? Kalau kita melekat, kita mudah menipu diri sendiri dan orang lain. Ya, kerugiannya mudah menipu diri sendiri karena apa? Penggunaan karunia-karunia Roh Kudus itu membutuhkan discernment kapan dan bagaimana saya harus melakukan ya, menggunakan karunia-karunia. Nah, perlu discernment yang banyak sekali. Banyak hikmat dan terang dari Tuhan. Yang terhambat kalau orang ini terlalu senang, terlalu mengejar, terlalu menghargai karunia Roh Kudus secara berlebihan. Seperti itu ya. Dan bisa tercampur dengan nafsu yang tidak sempurna. Ingin dianggap hebat, ingin segera berhasil, ingin cepat menyelesaikan pelayanan-pelayanan dan beres semua. Nah, jadi kesenangan-kesenangan yang berlebihan itu terhadap hal adikodrati itu menumpulkan akal budi kita. Sehingga kita juga ingin terburu-buru menyelesaikan dan melakukan akhirnya tidak dengan cara Tuhan dan di luar waktu Tuhan. Nah, kalau si iblis melihat kesenangan kita, kelekatan kita yang terlalu berlebihan dengan karunia-karunia atau pengalaman adikodrati, maka iblis ini bisa membuka pintu lebih lebar ya, dan dia menyediakan bahan yang cukup serta turut campur di dalam prosesnya. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang yang juga menyebarkan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Malah nanti bisa jadi kayak dukun ya, buka praktek dan lain sebagainya. Nah, seperti itu sangat bahaya ya. Nah, oleh karena itu kalau kita betul-betul sudah diberi karunia, kita harus betul-betul lepas, punya true detachment. Akhirnya kita juga bisa aman di dalam menggunakannya. Nggak usah terlalu khawatir ya, Tuhan akan menggerakkan kita, membimbing kita dengan cara yang sangat lembut, halus, sehingga kita mengerti bagaimana kita menyampaikan suatu sabda pengetahuan ya, bagaimana dan kapan waktunya, itu kita bisa lakukan dengan aman. Baik, kerugian yang kedua itu adalah merusak iman. Apa? Maksudnya ketika kita terburu nafsu untuk menyelesaikan suatu pelayanan dengan karunia Roh Kudus dan pengen cepat berhasil di luar cara dan waktu Tuhan ya, karena kita begitu melekat, kita begitu suka, akhirnya kemungkinan besar pekerjaan itu, pelayanan itu tidak berbuah baik. Akibatnya orang yang dilayani bisa dilemahkan imannya juga, dan orang yang mengobservasi juga bisa meremehkan karunia-karunia yang otentik ya, seperti itu. Jadi kita perlu berhati-hati dengan penggunaan karunia. Ya, pokoknya kalau kita punya kelepasan, tidak terlalu mengejar, ya kita cukup aman lah untuk mengejar untuk belajar dan untuk menggunakan karunia-karunia Roh Kudus ini. Dan kerugian yang ketiga itu kebanggaan sia-sia. Ya, seandainya hal ini bukan kesia-siaan, Tuhan Yesus tidak akan menegur para murid yang bergembira sudah menaklukkan setan-setan. Dan dia mengatakan, jangan kamu bergembira soal setan itu takluk, tapi bergembiralah, bersyukurlah karena namamu ada terdaftar di surga. Dan kita tahu nama terdaftar di surga itu segala-galanya itu kalau orang itu bertumbuh dalam kasih. Itu yang diajarkan juga dalam Teresia Lisieux, segala-galanya kasih. Dan kita akan diukur semuanya dari cinta kasih, kata Yohanes Salib. Baik. Jadi keuntungannya kalau kita menyangkal kesenangan adikodrati, yaitu tadi kita terbebas dari 3 kerugian dan iman kita itu akan semakin ditambahkan. Dan kita akan semakin mengenal Kristus, mengenal Allah yang hidup ya, karena dia akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengosongkan dirinya dari segala kesenangan yang lain selain Allah. Jadi Tuhan tidak akan memberikan dirinya kepada orang yang tidak memberikan dirinya sepenuhnya kepada dia, kata Teresa Avila ya. Jadi kalau kita mengosongkan diri kita dari segala kenikmatan atau kesenangan lain selain Allah, kita hanya mencari Allah dengan sepenuh hati, jiwa,
kekuatan dan akal budi, maka Tuhan juga akan datang kepada kita. Dia akan menyatakan dirinya lebih dalam lagi kepada kita. Ya. Dan ini menumbuhkan iman. Iman itu tidak harus melihat hal yang hebat baru percaya pada Tuhan. Tapi tanpa itu semua, ketika kita betul-betul percaya pada Tuhan, itu merupakan suatu pengagungan yang lebih besar lagi kepada Allah. Seperti itu ya. Karena iman kita semakin murni, Tuhan juga akan semakin melimpahkan juga kebajikan-kebajikan yang lain. Iman, harapan, dan kasih. Bersukacita bukan dalam hal apapun kecuali dalam hal Allah. Respon kita terhadap karunia Roh Kudus. Jelas kita harus sangat terbuka pada karunia Roh Kudus. Yohanes Paulus kedua yang juga sangat karmelit ya, dan juga sangat kontemplatif. Yohanes Paulus kedua karyanya sangat banyak dipengaruhi oleh Santo Yohanes Salib. Disertasinya pun mengenai iman tentang Yohanes Salib. Dan dia akhirnya berkembang di dalam doa kontemplatif yang mendalam. Tapi pada tahun 1998 di depan lapangan Santo Petrus, di dalam pertemuan yang sangat historik dengan para pemuka tokoh-tokoh pembaharuan, dia mengatakan, dia menyerukan kepada seluruh gereja dan kepada seluruh umat Kristiani agar membuka diri kepada karunia-karunia Roh Kudus yang tidak henti dicurahkan kepada gerejanya. Ya, nah kalau kita sudah belajar Yohanes Salib, kita betul-betul tidak melekat pada segala pengalaman adikodrati yang hebat-hebat, dan kita betul-betul mau dibimbing taat dan rendah hati, maka kita aman untuk terus-menerus melayani di dalam karunia dengan segala karunia Roh Kudus. 9 karunia Roh Kudus yang akan kita bahas di dalam pembinaan-pembinaan selanjutnya yang kita bisa baca dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10, dan akan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu karunia sabda, karunia kebijaksanaan, dan karunia tanda. Karunia sabda itu adalah kuasa untuk berkata-kata, di dalamnya ada berbicara bahasa roh, tafsiran, dan nubuat. Ya, kita lihat nanti nubuat itu berbicara bahasa roh yang ditafsirkan itu juga fungsinya akan sama dengan nubuat. Kemudian juga di dalam karunia kebijaksanaan, yaitu kuasa untuk mengetahui, kita akan belajar mengenai sabda pengetahuan, sabda kebijaksanaan, dan discernment. Dan di dalam karunia tanda, yaitu kuasa untuk bertindak, kita akan belajar juga mengenai penyembuhan, iman, dan mukjizat. Itu semua yang akan kita lanjutkan di dalam pembinaan-pembinaan kita berikutnya. Walaupun kita mungkin sudah pernah dapat, kita masih terus perlu diperbaharui, disegarkan. Jadi, oke, baik. Baik, kemarin kita sudah mengisi. Ya, tujuannya sekali lagi adalah supaya kita juga semakin mengerti di mana sih Tuhan ingin aku melayani. Baik, dengan catatan kita melayani tanpa kelekatan akan segala hasil karya kita, hasil pelayanan kita, dan juga pada semua karunia-karunia tersebut. Dan ingat, karunia-karunia diberikan adalah untuk kita melayani dan semakin berkembang harusnya dalam kekudusan dan membantu orang lain juga semakin bertumbuh dalam kasih dan kekudusan. Baik, kita lihat di situ ada 145 pertanyaan. Anda lihat di kolom paling kanan ada 29 yang masih kosong, yaitu karunia-karunia apa saja. Nah, memang tidak diberikan kemarin karena supaya Anda mengisinya itu tanpa terpengaruh ya. Misalnya saya pengen loh berkembang dalam karunia penyembuhan. Nanti yang bagian penyembuhan kita isiin tinggi-tingginya. Itu nanti kan yang rugi kita sendiri. Oleh sebab itu sekarang baru kita buka nih jawabannya. Karunia yang pertama itu apa? Anda kolom paling kanan nomor 1 itu karunia administrasi. Artinya apa? Memungkinkan orang menjadi saluran kebijaksanaan Allah untuk mengatur dan mengorganisir sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik. Anda bisa baca dalam Titus 1 ayat 5. Saya mau mengalokasikan waktu penjelasan ini 15 menit aja ya. Nanti 15 menit terakhir bisa diskusi. Yang kedua, Anda bisa catat ya, yang pertama karunia administrasi, yang kedua karunia selibat. Jadi kalau nanti Anda akan lihat poin mana sih nomor 1 sampai 29, saya paling tinggi di mana? Anda cari 3 yang paling tinggi. Di situ biasanya Anda memang dipakai atau dipanggil untuk pelayanan di bidang itu. Yang kedua karunia selibat. Orang Kristiani dipanggil Tuhan untuk hidup sendiri bagi kerajaan Allah. Bahagia dengan panggilannya itu. Mungkin kita orang lain menganggap, oh mana bisa, tapi mereka memang dipanggil, ya mereka bahagia dengan itu.
Bahagia bukan berarti tanpa tantangan pasti ya. Oke, yang ketiga karunia mukjizat. Nomor 3, memungkinkan seseorang melakukan hal yang melampaui kekuatan manusia. Ini biasanya bekerja sama juga dengan karunia iman. Ada orang terdorong pada suatu saat tertentu dengan iman yang begitu penuh ya, yakin bahwa Tuhan sedang mau menyembuhkan orang ini. Nah, itu karunia mukjizat yang biasanya melampaui kekuatan hukum alam atau hukum kodrat manusia. Merupakan tanda kehadiran dan kuasa Allah. Biasanya orang tanya, bedanya mukjizat sama penyembuhan apa? Ya biasanya penyembuhan itu kan yang mungkin dengan obat, dengan proses. Tapi mukjizat itu bisa secara langsung, kelihatan kasat mata, dan kayaknya nggak mungkin deh. Kalau ini berdasarkan pengetahuan manusia saja. Misalnya tumornya tadi segini, tiba-tiba hilang ya. Kita bisa lihat juga di pendasaran biblisnya dalam ayat-ayat yang sudah ada di situ, di Kisah dan 1 Kor. Yang keempat, karunia membedakan roh, memampukan untuk melihat dari mana sumbernya. Suatu pengalaman, suatu kejadian, ya, apakah ini bersumber dari roh Allah, dari roh manusia sendiri, ataupun dari roh jahat. Bersifat intuitif dan bukan analisa atau penalaran. Bukan karena kita otak-atik, gatuk gitu, enggak ya. Atau kita mungkin dengan proses tertentu, tidak. Kita secara intuitif mengerti apakah yang dikatakan orang ini sungguh-sungguh berasal dari Roh Kudus, ataukah dari keinginannya sendiri, atau dari roh jahat. Baik, yang kelima karunia nasihat. Memungkinkan orang membantu sesama agar bertumbuh dalam dan berkembang hidupnya. Ya, meneguhkan orang, kalau lagi lemah dia bisa menasihati, mempunyai kepekaan mengetahui akar masalah dan jalan mengatasinya. Penting untuk pelayanan konseling, tentunya juga bersama karunia sabda pengetahuan, nanti kita lihat ya. Kemudian semakin baik bila disertai dengan karunia sabda pengetahuan, sehingga betul-betul mengerti akar masalah orang ketika konseling. Ngomong 1 jam tapi dia ngasih ngomong sendiri, nah itu kan sangat tidak efektif. Tapi dengan karunia nasihat, orang yang konselinya ini bisa sangat terbantu untuk mengerti apa sebenarnya permasalahan yang mendasar. Yang ketujuh, karunia evangelisasi, memampukan orang mewartakan iman Kristiani kepada orang lain. Hasilnya membawa orang pada Kristus. Makanya ada orang juga yang bisa mengajak orang lain masuk dalam sel, itu dia dengan cara cerita ya, itu juga punya karunia evangelisasi. Bisa dengan khotbah, bisa menjadi evangelizer. Evangelizer itu yaitu lewat cerita tadi yang sudah diajarkan oleh Andi, bagaimana kita dengan oikos kita, dan kemudian mereka tertarik dan akhirnya gabung di dalam sel. Baik, yang ketujuh karunia iman, memiliki kepercayaan aktif sehingga tanpa ragu berbicara dan melakukan sesuatu dalam nama Yesus, sehingga biasanya terjadilah mukjizat. Seperti itu ya, bisa juga. Kemudian yang ke-9 ke-8 karunia memberi, memampukan orang lain itu menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Dia bahkan bisa memberi dari kekurangan ya. Seperti orang janda miskin yang memberi dari persembahan yang sedikit yang dia punya, dari yang sedikit dia punya. Baik, kemudian 9 karunia penyembuhan, memungkinkan seseorang menjadi saluran penyembuhan secara khusus oleh Tuhan. Ke-10 karunia menolong, memampukan orang menjadi saluran kebaikan Tuhan dan dapat melayani secara efektif. Jadi orang yang ditolong itu juga dapat berkembang, karya-karyanya menjadi lebih baik, lebih dekat sama Tuhan. Berhasil dalam pelayanan, orang yang berhasil dalam pelayanan biasanya dibantu oleh orang yang mempunyai karunia menolong ini. Seperti itu ya, menyediakan fasilitas yang dia butuhkan sehingga dia bisa melayani kemana-mana, seperti itu. Lalu yang 12, karunia keramahan atau hospitalitas. Biasanya kalau saya melayani mengunjungi KTM di luar kota, di luar pulau, ada aja yang menyediakan rumahnya, tempat tinggalnya, dan menyediakan keperluan-keperluan kami itu dengan begitu ramah. Padahal kita tahu setiap orang sebenarnya kan sibuk ya, tapi dia bisa loh menyediakan waktu dan hati untuk melayani dengan tulus. Seperti itu. Memberikan bahkan kamar yang paling baik yang dia punya. Bukan berarti kita harus minta yang terbaik, tapi orang seperti ini sepertinya ingin memberi yang terbaik gitu. Kemudian
karunia doa syafaat, yaitu memampukan orang untuk menjadi pendoa bagi orang lain dengan penuh kuasa. Dia di garis belakang, nggak kelihatan, tapi sangat penting. Kita di dalam KTM perlu menggalakkan karunia doa syafaat ini, karena begitu banyak orang yang sebenarnya butuh didoakan, dan KTM ini pelayanan, para pelayan distrik itu butuh sekali disokong oleh para pendoa syafaat, supaya program-program berjalan dengan baik, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, ya. Seperti Musa, Abraham, kalau Musa turun tangan, Yosuanya kalah. Itu seperti itu. Jadi ini nggak kelihatan tapi sangat penting. Seperti jantung itu nggak kelihatan, tapi kalau jantungnya berhenti, matilah orangnya. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngomong lagi. Seperti itu. Karunia pengetahuan memampukan orang menjadi saluran kuasa Tuhan melalui studi intelektualitasnya, sehingga bisa membantu orang lain berkembang dalam banyak hal. Menimba pengetahuan dan kemudian mengajarkan. Jadi ini gandengan dengan karunia mengajar, ya. Jadi dia haus untuk akan pengetahuan, ilmu, tapi bukan untuk diri sendiri, tapi supaya dia bisa mengajarkannya dan orang lain itu bertumbuh imannya. Tuh. Kemudian karunia kepemimpinan memampukan orang menjadi pelaksana kehendak Tuhan dengan visi yang jelas. Dia bisa menggerakkan orang lain, ya, menyatukan anggotanya, kemudian menjelaskan visinya, dan anggota itu tergerak untuk mengikuti, ya, dengan rela, dengan tulus begitu. Mampu menggerakkan orang lain. Baik. Nah, bakat alami untuk memimpin seperti Hitler itu otomatis bukanlah karunia kepemimpinan, ya, tapi membawa orang kepada visi Tuhan. Itulah karunia kepemimpinan. Yang ke-15, karunia belas kasihan. Memampukan orang memiliki rasa belas kasihan dan bertindak secara nyata. Jadi nggak ngomong doang, tetapi dia mengekspresikan cinta kasihnya dengan memperhatikan orang yang menderita. Misalnya seperti Mother Teresa, mempunyai rasa belas kasih kepada orang yang miskin, yang menderita, yang sakit, seperti itu. Nah, Anda kalau tergerak, mudah tergerak untuk menolong orang yang menderita, itu berarti Anda punya karunia belas kasihan, ya. Atau orang yang mungkin tergerak sekali ketika tahu temannya menderita dan dia nggak bisa buat apa-apa, dia jauh, tapi dia bisa berdoa. Mungkin Anda adalah seorang pendoa syafaat. Doakan orang ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pendoa syafaat itu perantara antara Tuhan dengan umatnya, ya. Baik. Kemudian 16, karunia sebagai misionaris. Nah, ini para volunteer ini pasti mempunyai karunia misionaris. Mereka mau meninggalkan tempatnya yang enak, yang nyaman, untuk pergi ke daerah yang baru, nggak jelas, nasibnya nggak tentu, tidurnya bagaimana, makannya bagaimana, ketemu dengan orang baru. Nah, ini semua kalau tidak diberi karunia misionaris, orang nggak akan pernah mau pergi ke tempat-tempat itu dan dengan sukacita melayani di tempat-tempat yang baru. Karena adaptasi itu juga merupakan suatu perjuangan buat orang-orang tertentu, ya. Baik, kemudian karunia berbicara dalam bahasa roh. Ini beda dengan karunia berdoa dalam bahasa roh, ya. Karunia berdoa itu adalah karunia doa, tapi berbicara dalam bahasa roh yang ada tafsirannya itu sama dengan karunia nubuat, ya, fungsinya. Baik, ini juga masih jarang berkembang di dalam komunitas kita, ya. Ketika orang berdoa senandung, tiba-tiba ada satu orang yang nyelonong dengan karunia berbicara bahasa roh, itu biasanya karunia berbicara orang lain lagi berdoa bahasa roh senandung, dia mengeluarkan satu berdoa dalam bahasa roh dengan kenceng sekali, ya. Dan kemudian biasanya ada yang menafsirkan. Itu adalah karunia berbicara dalam bahasa roh. Biasanya diberikan kepada orang yang sudah cukup matang hidup rohaninya. Baik, kemudian 18, karunia menggembalakan. Kemampuan orang menjadi saluran Tuhan yang efektif untuk membangun komunitas Kristiani dan membina hubungan antara sesama. Nah, ini buat pemimpin, pelayan, ini penting sekali, ya. Untuk kita mohon karunia menggembalakan. Supaya seperti tadi juga dikatakan, kita berbau domba, seperti yang Paus Fransiskus juga katakan, ya. Dia membina persahabatan, mau telepon, mau empati pada kesulitan anggotanya. Anggotanya ada masalah, dia itu bisa menjadi sahabat, seperti itu. Kemudian kita lihat 19, karunia nubuat. Ini nanti akan dijelaskan secara khusus, ya. Lalu kemudian 20, karunia pelayanan, memampukan orang menjadi saluran berkat Tuhan dengan mengenali apa yang dibutuhkan oleh anggota, oleh komunitas, oleh gereja. Dia cepat sekali melihat ini di sana tuh butuh apa, oh sana butuh makanan.
buat karya karitatif, karya sosial, atau di sana mungkin butuh retret penyembuhan batin, banyak orang yang terluka batin dan lain sebagainya. Ayo kita buat retret di sana, dan dia bisa mengorganisir sehingga retret-retret banyak pelayanan yang terjadi karena koordinasi dia. Seperti itu. Bersemangat sekali, tapi juga memang ada bahaya terlalu bersemangat, akhirnya juga menabrak kewenangan-kewenangan hierarki dan orang-orang yang mungkin punya otoritas ya. Ini kita perlu hati-hati juga. Lalu selanjutnya adalah karunia mengajar. Nah, memampukan orang menjadi saluran kebenaran dan kebijaksanaan. Tuhan membuat orang lain tuh bisa mengerti kebenaran iman, juga pengetahuan iman yang penting ya, karunia mengajar. Itu kemudian dan dia biasanya rela ya untuk berlelah-lelah, berjerih payah untuk mempersiapkan suatu pengajaran yang bisa diterima secara mudah oleh yang mendengarkan. Kemudian 22, karunia kemiskinan secara sukarela. Ini seperti misalnya Santo Fransiskus dari Assisi. Memampukan orang itu untuk sungguh-sungguh menghayati kemiskinan ya secara sukarela. Tujuannya apa? Mengidentifikasikan dengan Yesus sendiri. Dan juga terpanggil pada pelayanan kepada orang miskin. Hidupnya biasanya pasti sederhana, walaupun dia punya uang, dia mungkin pakai mobil yang fungsional aja, tidak maksud untuk yang nyaman, yang mewah, tidak, karena dia mau menghayati kemiskinan itu, seperti itu. Makanannya juga sederhana, bukan karena takut kolesterol, tetapi karena dia memang ingin menghayati hidup yang sederhana, seperti itu. Baik, karunia kebijaksanaan nomor 23, memampukan orang menjadi saluran berkat Tuhan melalui wawasan yang luar biasa. Sehingga orang lain bisa menemukan solusi untuk masalah-masalah yang pelik ya. Baik, kita akan lihat secara spesifik itu dalam penjelasan pembinaan bulan-bulan depan. Karunia menafsirkan bahasa roh, ini yang tadi sudah saya sampaikan, menafsirkan berbicara dalam bahasa roh ya. Lalu 25, karunia pembebasan, memampukan seorang untuk mendoakan pembebasan dari pengaruh atau gangguan roh jahat. 26, karunia sabda pengetahuan, ini juga akan dijelaskan secara lebih detail, tapi kita hanya perlu tahu ada dua definisi dari Vincent M. Walsh dan dari Robert Guthrie-Grandis. Dari Vincent M. Walsh itu karunia sabda pengetahuan semacam urapan, ya, khotbah yang menyentuh, ya, contoh-contoh yang pas, lagu-lagu yang pas kalau kita pas WL. Sedangkan dari Robert Guthrie-Grandis itu semacam sinar X-ray rohani, ya, sinar laser rohani, dan juga karena dia mampu untuk menembus, mengerti akar permasalahan ketika kita mendoakan orang, ketika konseling, ya, dan bisa memberikan semacam resep Roh Kudus, resep dari Roh Kudus, doa apa saja yang dibutuhkan oleh orang ini, itu termasuk dalam karunia sabda pengetahuan menurut Robert Guthrie-Grandis. Baik, yang ke-27, karunia musik, membantu orang mengalami hadirat Tuhan lewat kemampuan bermusik, bernyanyi. Dan yang ke-28, karunia menulis, memampukan orang menjadi saluran kreativitas Tuhan lewat tulisannya. Apakah orang kemudian terbantu semakin beriman lewat tulisan? Itu juga menjadi tanda bahwa kita mempunyai karunia menulis. Yang ke-29, karunia keterampilan, memampukan orang mengatur, ya, semua karya-karya dan bisa menjadi suatu hal yang kreativitas yang mengagumkan, ya, untuk orang bisa akhirnya melihat kemuliaan Tuhan di situ. Baik, demikian pas sekarang jam 12 ya. Sekarang kita punya waktu untuk diskusi selama 15 menit. Silahkan Sharon. Murni mengosongkan diri supaya Roh Kudus bekerja atau masih perlu menggunakan akal budi ya, Bu? Ya, ada lagi? Mau langsung jawab? Ya, pasti kita menggunakan akal budi dan common sense. Ya, artinya ketika misalnya kita sangat tergerak nih untuk menyentuh orang ini nih, supaya kuasa Tuhan yang ada di tangan kita atau di hati kita tercurah kepada orang ini misalnya. Tapi dia misalnya dia laki, ya, alangkah baik kita langsung mengambil tangannya istrinya untuk ditumpang, lalu kita menumpangkan tangan kita di atas tangan istrinya. Atau kita laki tergerak, saya tergerak untuk menyentuh dia,
untuk merangkul dia supaya dia mengalami kasih Tuhan. Itu yang tadi dikatakan oleh Romo Yosef. Kita perlu berhati-hati jangan sampai menyusup di situ keinginan ego kita sendiri. Jadi tetap perlu menggunakan akal budi seperti itu. Yang dimaksud mengosongkan itu tidak memburu, tidak senang, tidak mengejar, tidak mencari, tidak melekat pada pengalaman-pengalaman adikodrati. Itu maksudnya. Jadi ketika saya doa, saya tidak harus mengalami pengalaman yang enak, yang indah di dalam doa, bisa ngomong dari hati ke hati dengan Tuhan seperti minggu lalu misalnya. Kalau kita terburu untuk mengejar pengalaman seperti itu, ketika kita nggak mendapatkan, kita kecewa, maka kita bisa jatuh pada mundur lagi ya, jatuh pada kerakusan karena kita hanya mengejar kenikmatan. Nah, tapi ketika semua itu nggak ada, kita semakin berjalan dengan aman untuk bertumbuh dalam iman, karena kita hanya mencari Allah saja dan bukan hiburan-hiburan. Dan hiburan rohani, pengalaman adikodrati itu tidak identik dengan Allah, seperti itu. Jadi artinya mengosongkan itu di situ. Kalau ada lagi pertanyaan silakan. Oke. Pertanyaan berikut, Romo dan Ibu Ellen, bagaimana caranya untuk mendorong anggota sel agar mau berdoa sendiri, tidak tergantung pada pelayan selnya? Ya, ini memang satu tantangan buat kita ya. Pengalaman saya di dalam KTM, banyak sekali orang yang berpotensi ya, yang sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan, tetapi tidak mau menyediakan waktu yang lebih untuk komitmen di dalam doa pribadi, di dalam pelayanan bersama sel, bersama komunitas, di dalam pengajaran-pengajaran dan pembinaan. Padahal untuk kita bisa maju berkembang adalah komitmen kita di dalam pembinaan. Banyak orang yang menganggap sel, pelayanan, pembinaan itu bukan prioritas. Yang prioritas adalah hanya keluarga saja dan pekerjaan saja. Di dalam pertemuan di bulan lalu saya sudah menampilkan satu video kan. Prioritas kita itu pelayanan buat saya termasuk suatu prioritas. Dan ketika pelayanan dalam arti khusus maupun dalam arti umum ya, keluarga juga pelayanan. Tapi dalam arti begini, relasi dengan Tuhan itu pasti prioritas nomor satu. Tapi kalau kita mau menyediakan waktu ya untuk punya komitmen di dalam sel, di dalam komunitas, di dalam doa pribadi, saya yakin sekali Tuhan itu akan menyediakan kita lebih banyak waktu yang melimpah lagi untuk mengurusin keluarga kita, ngurusin pekerjaan kita, dan bahkan masih bisa pelayanan seperti itu. Urusan Tuhan, mencapai persatuan cinta dengan Tuhan, bahkan lewat pelayanan itu bisa menguduskan kita. Dengan kita ada di dalam sel, kita diingatkan terus untuk bertumbuh, dan ini adalah jalan kita, sarana kita untuk bertumbuh dalam kekudusan. Dan ini bukan hal main-main, bukan hal sampingan, tetapi prioritas. Bayangin tuh, ya memang kita butuh kerja, makan di dunia, tetapi ini kan apa yang menjadi keselamatan jiwa, kekudusan, membawa orang lain pada Tuhan, itu juga suatu hal prioritas yang sudah jadi satu dengan kita sebagai orang yang udah dibaptis, seperti itu. Tanggung jawab ini perlu kita sungguh-sungguh sadarkan kepada anggota. Jadi memang sebagai pelayan sel itu seperti ibu ya, yang terus-menerus mengingatkan anaknya, anggotanya yang malas makan, yang malas makanan sehat ya maksudnya, kemudian malas olahraga, malas belajar, untuk terus mengingatkan. Anak ibu itu walaupun ditolak sama anaknya, dimarahin sama anaknya, ibu mama ini kok rewel sih, bawel sih. Tapi ibu itu karena cinta, dia tuh akhirnya setia untuk terus mengingatkan anaknya. Ayo belajar. Nah, sama dengan kita pelayan sel. Setelah Anda dapatkan pembinaan di sini, ayo bagikan kepada pelayan, pada anggota. Ayo kita belajar sama-sama. Ya, seperti itu. Jadi memang saya nggak bilang ini ada satu resep atau tips yang mudah. Ini adalah seni kita melayani. Dan di situ kita bertumbuh juga dalam kesabaran dan jiwa kita untuk menggembalakan, karunia penggembalaan, dan minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ya, jawaban saya kesana sini nggak bisa itu karena memang itu suatu tantangan yang harus kita hadapi ya, dan jangan jemu-jemu itu. Nggak ada yang sama ya, nggak ada jawaban satu saklek gini caranya. Nggak bisa masing-masing alamin. Saya bilang nggak ada tips, tapi yang ada adalah perjuangan, proses.
Seperti itu, untuk kita tidak jemu-jemu mengingatkan anggota seperti seorang ibu dan seorang bapak. Seperti itu. Yang baik. Oke, pertanyaan berikut. Ibu, perihal inventory karunia setelah kita isi ada angka 0 sampai 15. Apa tujuannya? Apakah sebagai suatu acuan untuk bertumbuh kembang dalam karisma karunia-karunia itu? Ya, jadi yang Anda pilih 3 yang paling tinggi. Berarti bisa saja Anda itu memang punya kerinduan di situ dan Anda punya panggilan di situ untuk melayani di bidang itu. Jadi kalau Anda misalnya senang sekali ya memberi, senang sekali orang lain datang numpang di rumahnya, itu bukan hal yang biasa gitu. Itu betul-betul suatu karunia sebenarnya. Jadi Anda nggak menganggap baik ya kalau Anda tuh menganggap biasa aja, itu bagus, itu tidak melekat. Tapi artinya Anda boleh melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa ternyata saya ini dipakai ya oleh Tuhan untuk menyediakan rumah saya, fasilitas saya, mobil saya untuk melayani. Inilah pelayanan saya. Dan juga mungkin para pelayan saya bisa melihat yang melayani itu bukan hanya yang ngajar, yang WL, yang doa penyembuhan, yang doa syafaat, tapi yang menyediakan fasilitas, yang mau mendukung dengan dana, itu juga suatu bentuk pelayanan yang harus kita hormati, kita apresiasi, kita hargai maksudnya. Seperti itu. Dan kita lihat paling tinggi di situ. Nah, di situ Anda mungkin bisa juga kalau Anda masih belum berkembang dalam karunia yang berbeda, padahal Anda rindu, Anda boleh belajar. Siapa tahu memang Tuhan akan menggerakkan memakai Anda lebih lagi dalam karunia-karunia yang lain seperti itu. Oke. Baik, yang berikutnya semoga terjawab ya tadi. Iya. Yang berikutnya, apa yang sebaiknya kita lakukan apabila ada kerinduan dari diri sendiri atau orang yang kita layani untuk menekuni karunia yang dirasa belum mampu atau masih lemah? Iya, kalau misalnya kita gini ya, kita disuruh WL, padahal kita suara misalnya agak pas-pasan nih, tapi nggak fals lah minimal ya. Nah, kemudian kita suka nyanyi. Kemudian ketika kita nyanyi tuh orang terbantu, ya seneng, nggak terbantu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Berarti memang kita dipanggil atau kita memang mau diberi Tuhan oleh karunia musik misalnya, karunia sebagai WL. Nah itu berarti Anda boleh latihan lebih banyak, ya, latihan misalnya berlatih lebih banyak, belajar lebih banyak tentang karunia, tentang pujian penyembahan di dalam KTM, seperti itu. Jadi tingkatkan, karena Tuhan akan terus mengembangkan karunia itu sekehendak Tuhan. Kalau dilihat kita diperlukan untuk karunia ini, ya Tuhan akan berikan karunia itu. Kalau ada kebutuhan di dalam sel kita, di dalam lingkungan kita, untuk pelayanan-pelayanan tertentu, maka Tuhan akan tambahkan karunia itu kalau kita mau dipakai. Dan peneguhannya biasanya orang lain yang kita layani memberikan peneguhan. Tadi bagus nyanyinya, tadi ngajarnya oke, saya bisa ngerti. Tadi waktu didoakan saya merasa damai. Nah, berarti Tuhan memang memakai kita begitu. Terusin aja. Ada lagi? Masih ada 4 menit. Oke, masih ada lagi. Boleh, Bu, bagaimanakah kita mau membuat sesuatu pilihan untuk membuat pertemuan sel supaya semua anggota dapat menghadirkan diri? Ya memang ada yang bisa malam, ada yang berarti bisa. Ya mungkin ada yang bisa, saya bisanya malam, ada yang bisanya pagi, ada yang bisanya siang, nggak ketemu ya. Makanya di dalam satu wilayah itu ada sel pagi, ada sel malam, ada sel hari Minggu, ada sel hari Sabtu. Itu untuk mengakomodir orang yang memang punya kepentingan-kepentingan dan nggak bisa di waktu tertentu. Jadi bisa masuk di dalam sel yang waktu pertemuannya beda. Kalau menurut saya sel di distrik dan wilayah itu baik kalau waktunya beda ya, sehingga orang dalam paroki tersebut atau dalam distrik tersebut bisa mencari yang sesuai dengan waktu yang dia bisa, seperti itu. Kalau dulu di tempat kami ada sel pagi, ada sel malam gitu. Ya masih ada waktu kalau ada yang mau tanya lagi. Atau mungkin Romo Valen, Romo Yosef mau menambahkan, silakan. Ya. Takut di pertanyaannya di sini. Ya. Ada. Oh ya ini.
patokannya nilai berapa yang tertinggi untuk mengetahui karunia yang dimiliki? Harusnya tadi udah ya, udah terisi, udah kalau bisa nggak ada tahu yang mana nilai. kalau nggak ada yang 15 ya paling nggak yang paling tinggi lah gitu. Tiga tertinggi. Ya, biasa paling tinggi ada 7, ada 8 gitu ya. Kalau ada 10 8 semua ya udah di situ berarti ya. Kalau ada yang sama berarti mungkin kita memang ada di pelayanan itu dengan karunia-karunia tersebut. Ya, ada lagi? Baik, sebagai penutup boleh saya sharing sedikit? Oke, boleh. Baik, betapa pentingnya kita ini sampai kapanpun untuk terus waspada terhadap kelekatan akan karunia-karunia Roh Kudus, akan pengalaman rohani. Nah, di dalam perjalanan saya sendiri, saya sempat dimurnikan oleh Tuhan lewat suami. Ketika ada satu masa saya tidak boleh pergi, nggak boleh keluar pelayanan, padahal saya sangat menggebu-gebu, sangat suka melayani. Waktu itu anak-anak kami masih kecil. Lalu karena saya taat saja pada suami, saya diam di rumah. Itu terjadi 23 tahun yang lalu. Dan akhirnya saya menemukan dengan diam di rumah, saya bisa baca kitab suci, baca buku rohani, saya bisa menulis. Dan saya menemukan, ternyata sebagai ibu rumah tangga, diam di rumah itu juga suatu hal yang begitu berharga buat saya. Nah, sampai saya pikir saya udah beres nih, saya udah bebas nih, tidak melekat dalam pelayanan, tidak mencari pujian, pengakuan, dalam hal-hal adikodrati, dalam pelayanan. Sampai sekitar tahun lalu ketika saya tuh baru mengambil kuliah lagi kan, S3. Lalu saya tahu bahwa saya ini harus sekali banyak belajar, saya harus banyak sekali untuk fokus pada disertasi. Lalu saya harus menolak banyak pelayanan. Pelayanan apa, minta ngasih renungan lah apa, saya tolak, nggak bisa. Nah, pada waktu itu ternyata saya baru menyadari dalam diri saya itu muncul ketakutan, kekhawatiran. Waduh, kalau ini saya tolakin semua, bisa-bisa orang ini bakal lupa sama saya, nggak inget lagi, dan saya tidak akan dilibatkan lagi di dalam pelayanan. Muncul ketakutan seperti itu, bahwa saya akan kehilangan panggung. Dari situlah saya menyadari, oh ternyata saya ini masih ada kelekatan pada pengalaman-pengalaman, pada pelayanan-pelayanan, pada pengakuan orang dan pujian orang. Tadinya saya berpikir, saya ini selalu mempunyai rema, saya ini hanya seorang hamba yang melakukan apa yang harus saya lakukan. Sedangkan pujian, ganjaran itu betul-betul bukan hak saya. Saya pikir pujian, pengakuan itu udah nggak masuk di hati. Ternyata dalam perjalanan waktu itu juga masih ngerembes di dalam hati saya ya. Dan ketika itu diambil, ketika saya menyadari bahwa saya harus melepaskan itu karena saya kuliah lagi dan saya banyak menolak pelayanan, disitulah ternyata saya menyadari bahwa saya masih ada kelekatan dan saya masih ternyata memasukkan selama ini segala pujian pengakuan itu dalam hati saya. Dan disitulah saya kemudian bertobat lagi dan saya bersyukur sekali dengan ajaran Santo Yohanes dari Salib bahwa di dalam perjalanan rohani kita menuju persatuan dengan Tuhan bukan soal mengumpulkan sebanyak-banyaknya, bukan soal mendapat sebanyak-banyaknya, tetapi soal bagaimana kita melepaskan. Demikian saya akhiri pengajaran pada hari ini. Semoga kita semua terus mau maju dengan semangat kelepasan. Terima kasih.